Oke, jadi gini teman-teman ya, malam ini kita akan bersama Ibu Vina. Mungkin sebelum kita ngobrol sedikit ya Bu, boleh diperkenalkan Boleh. seperti apa? Dia kan tidak kenal maka tidak sayang kan, benar ya? Iya, ya. Jadi jadi mari kita kenalan dulu dengan Ibu Vina. Silakan Bu. Sedikit Ya. pengalaman saya. Jadi saya itu ada mengambil beberapa sertifikasi ya. Eh, Kalau background saya dulunya saya itu pengajar, ya, Oke. pengajar di sekolah. Nah, kemudian kayak saya itu tertarik dengan bidang keuangan, sehingga saya ada ngambil beberapa sertifikasi. Ini Di sih bukan antaranya beberapa itu Bu, banyak sekali. Di antaranya itu ada Certified Financial Planner. Jadi itu resmi ya dari Planning Standard Board Indonesia. Jadi itu yang mengatur mengenai seluruh perencana keuangan di Indonesia. Nah, kemudian ada juga Qualified Financial Educator. Nah, kemudian ada Qualified Wealth Planner. Nah, ini untuk kalau kita mau mengurus mengenai merencanakan ya, mengenai bukan hanya kekayaan sih, bagaimana kita mentransfer kekayaan kita kepada generasi berikutnya dengan cara yang lebih efektif ya, gitu. Nah, kalau associate wealth planner ini lebih ke money management kita secara personal, bagaimana kita mengatur keuangan kita. Nah, ini associate wealth planner. Kemudian saya juga ada ikut Premier Advisor Fellowship. Nah, ini lebih ke saya kayak membantu orang merencanakan bagaimana mengatur ya manajemen resikonya, manajemen resiko kehidupan ya. Nah, kemudian ada klik program ini lebih ke untuk perencana keuangan yang di bidang asuransi ya, di bidang asuransi. Begitu. Jadi ada beberapa juga saya udah jadi mentor di program-program tersebut. Gitu. Sekilas begitulah. Oke. Boleh sedikit membahas ini ya Bu ya. Misalnya kayak Boleh? CFP, berarti CFP itu adalah merencanakan keuangan di ini sampai sejauh apa Bu CFP? Kalau CFP ini nanti ruang lingkupnya cukup lebar sih. Nanti saya ada jabarkan di slide berikutnya. Oh, oke. Saya Heeh. ada penjabarannya. Oke. Jadi Nah, CFP ini ada 6 aspek yang akan kita bahas. Tapi malam ini mungkin ya nggak semua ya. Saya akan ya. ambil beberapa poin penting aja yang akan saya angkat jadi topik gitu. Oke. Nah, kalau Nanti kita mungkin kita bisa Hah? jadiin mungkin ya ada lanjutan-lanjutannya lah. Kita mungkin Ya, berkala sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. ya. Jadi kayak financial planning series ya jadinya ya, Iya, Bu ya. iya, iya. Ya, Betul. memang nggak bakalan bosen lah kita ngikutin yang Iya, soal keuangan banyak ini. sekali sih topiknya. Betul, betul, betul. Ya kan? Em, mungkin mungkin kalau misalnya kayak trader ya, kayak trader, ini sebenarnya bagian dari mana kalau misalnya mereka melakukan trading, Bu? Nah, kalau trader itu kan kita adalah bagian dari kita berusaha ya, kok ya. Mm-mm, mm-mm. Kayak sebenarnya kan ada banyak cara orang mendapatkan penghasilan ya. Dari dia bekerja, dari dia berusaha, kemudian dari dia berbisnis ataupun dia berinvestasi. Nah, trader ini kita kan lebih masukkan ke dia berusaha ataupun berbisnis ya, kok ya. Mhm. Nah, nah hasil dari usahanya itulah yang akan kita eh, rencanakan ya mau diapakan itu. Lebih ke sana sih kita ke Oh, arah oke. pembicaraan kita. Oke, berarti ini akan berbeda ya kalau perspektifnya mereka adalah investor, berarti kita akan lihat investor kan berarti benar-benar invest. Kalau trader itu ini Mm-mm. aktif income-nya gitu ya. Iya, Kalau 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 trader investor lebih ke jadi active passive income. income. Ya. Mm-mm. Oke, sip. Kalau gitu kita nggak mau lama-lama lagi biar kita masih bisa diskusi lebih jauh lagi ya. Teman-teman Iya, kalau nanti ada pertanyaan nanti ya sambil pas di slide kalau memang ada pertanyaan langsung ya ditanyakan aja, lebih enak begitu kan. betul betul daripada nanti udah terlalu jauh Udah nanti nanya apa lagi jauh nih? nanti bingung lagi kan sudah sampai mana gitu. Betul betul. Oke, Bu Vina silakan Bu. Oke, jadi eh, topik kita malam ini financial planning ini sangat luas sekali ya. Makanya ini nggak terlalu ini sih, nggak menjurus. Nah, saya lebih masuk ke yang ini. Kita harus tahu dulu apa sih financial planning itu, perencana keuangan itu apa ya. Jadi tadi udah kita bicarakan ya bahwa kita kan mendapatkan penghasilan melalui 4 cara, dari kita bekerja ataukah berusaha atau berbisnis ataupun berinvestasi. Nah, uang yang kita dapatkan kan nggak mau dong kita
tidak meningkatkan penghidupan kita, ya. Uang yang kita dapatkan kita mau bisa meningkatkan penghidupan kita. Untuk itu makanya kita perlu yang namanya perencanaan keuangan, ya. Jadi definisinya adalah perencanaan keuangan itu adalah proses di mana orang itu dia mencapai tujuan hidupnya itu melalui manajemen keuangan ini secara terintegrasi dan terencana. Nah, kalau kita bicara proses, kita tahu ya, yang namanya proses itu bukan sehari, 2 hari selesai. Ya, jadi proses itu berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi ibaratnya terus-menerus kita lakukan gitu. Nah, banyak orang yang kalau kita tanyakan ya, apa sih tujuan hidup kamu bekerja gitu ya? Tujuan kamu berbisnis atau tujuan kamu berusaha ataupun berinvestasi, banyak yang bilang, oh mau dapatkan uang yang banyak gitu ya. Nah itu kan nggak spesifik, nggak spesifik. Nah sebenarnya uang itu untuk apa? Nah itulah tujuan hidup. Jadi uang itu apakah dia mau gunakan untuk beli rumah, apakah dia mau pakai untuk dana pendidikan anaknya, apakah dia mau siapkan untuk hari tua dia, atau dia mau untuk jadikan itu dana warisan. Nah, itulah tujuan hidup. Jadi kita perlu tahu, oh tujuan hidup itu ternyata itu loh. Nah, yang namanya tujuan hidup, tiap orang berbeda. Ya, prioritasnya. Mungkin secara umum, pasti semua orang pasti ada tujuan, mau beli rumah pasti ada. Kalau dia udah berkeluarga, pas punya anak, pasti dia ada tujuan pengen siapkan dana untuk pendidikan anaknya. Tapi mungkin prioritas tiap orang itu berbeda, sehingga yang namanya keuangan ini, tiap orang itu akan berbeda. Jadi, personal finance, jadi tiap orang, jadi personal sekali. Nah, jadi perorangan. Jadi beda. Mungkin antara si A, si B, beda yang dia rencanakan gitu. Prioritas mungkin si A dia lebih prioritaskan oh saya untuk lebih ke hari tua karena dia misalnya contoh dia belum memiliki keluarga. Nah kalau si B karena udah punya keluarga dia lebih prioritaskan oh saya mau siapkan dulu nih untuk dana pendidikan anakku segala macam gitu. Jadi pas merencanakan keuangan biasanya dia akan sesuaikan lagi ya kebutuhan dia dengan produk yang akan dia ambil. Produk itu bisa banyak macam sih kok. Jadi kita bisa ngambil di perbankan ataupun ambil dari produk investasi, asuransi dan dari dana pensiun atau jaminan sosial segala macamnya itu kita pilih sesuai dengan kebutuhan dari orang itu masing-masing. Gitu. Nah, ini adalah area perencanaan keuangan yang tadi Koko tanyakan itu kok. Apa aja sih yang diatur sih yang direncanakan di dalam financial planning baik untuk trader ataupun untuk siapapun ya. Ini nggak harus trader aja sih. Ya, cuman kalau trader kita akan memandang itu dari segi aktif income-nya nanti efeknya gimana gitu ya. Nah, kalau aspeknya ini ada 6 ya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah cash flow manajemennya, pengelolaan keuangannya ya. Jadi bagaimana uang itu keluar masuknya gimana. Nah, kemudian dari sisi tax planning-nya, kalau dari trader kan udah jelas ya, kita pada saat kita jual beli saham itu udah langsung dipotong pajaknya, kita udah nggak pusing, paling kita tinggal laporkan aja ya. Tapi kalau misalnya karyawan kan dia ada pelaporan dari perusahaannya, kalau pebisnis kan beda lagi. Nah kalau dari trader lebih simpel sih, tinggal melaporkan aja ya. Kemudian kalau dari insurance planning-nya juga nanti akan kita bahas lagi sesuai kebutuhannya gitu. Nah, dari investment planning ini yang mungkin banyak trader berpikir, oh saya kan udah invest ini ya. Kita perlu bedakan antara kita trading sama investing. Karena beda arah gitu ya. Kalau trading sedikit banyak harus kita pantau ya kok ya. Karena saya udah mengalami ini dari April sampai sekarang nggak mungkin kita bisa tinggalin lama-lama gitu ya. Mungkin sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu kita nggak pantau masih nggak apa-apa, tapi nggak mungkin kita tinggalin terus. Nah, itu beda kalau dengan kita cuma investing. Kalau investing, apalagi kalau dia value investing kan, dia boleh aja sih tinggalin aja. Mau setahun, 2 tahun nggak masalah gitu ya kan. Nah, jadi kita harus tahu nih. Jadi time horizonnya harus jelas gitu. Kemudian kalau perencanaan untuk dana pensiun, nah dari dana pensiun ini juga kita harus tahu ada porsi misalnya dari trading kita mungkin perlu sebagian kita alokasikan ya di account tersendiri khusus untuk dana pensiun gitu. Nah itu kan beda lagi perlakuannya ya gitu.
Nah, kalau dari estate planning ini adalah untuk perencanaan harta. Perencanaan lebih ke meninggalkan harta itu bagaimana caranya yang baik dan benar gitu. Jadi banyak orang yang punya harta tapi dia nggak tahu, dia berpikir ya kalau punya harta nanti tinggal diwariskan. Sebenarnya nggak segampang itu cara mewariskannya. Jadi banyak yang nggak tahu, dan banyak yang orang-orang yang ibaratnya punya banyak harta, dia pikir mewariskan harta itu begitu terjadi sesuatu, ya udah si keluarganya tinggal ngambil, nggak begitu caranya. Nah, ini orang banyak yang nggak tahu gitu. Nanti ini kalaupun kita mau, ini kita bahas detail di satu sesi tersendiri lah. Gitu. Jadi ini secara keseluruhan adalah ini ya yang diatur di dalam perencanaan keuangan pribadi kita. Perencanaan asuransi misalnya. Maka kita akan hitung dulu nih berapa nilai ekonomis dari orang itu. Ya, jadi kita bukan asal jual asuransi sih. Oh, kamu harus beli nih polis sekian juta, enggak begitu caranya. Jadi enggak babi bu langsung beli polis, langsung buka polis, enggak. Kita hitung dulu, kamu itu mampu menghasilkan berapa? Oh, value-mu segini. Kamu itu cocok uang pesangonnya segini nih. Nah, begitu caranya. Jadi kita nggak sistem main tembak tembak langsung gitu ya. Kita lebih merencanakan memang sesuai dengan kondisi orang itu. Jadi menggantikan pendapatan yang dia hasilkan, karena dia adalah si angsa yang menghasilkan telur kan. Nah, angsa ini worth it-nya berapa nih? Ibaratnya kalau kita mau beli perusahaan kan gitu juga ya kau ya. Berapa sih harga wajar sahamnya itu gitu loh. Nah, jadi berapa harga wajar dari diri kita itu? Apakah kita mampu menghasilkan misalnya sebulan 1 M, kan beda harganya dengan orang yang menghasilkan 100 juta sebulan gitu ya. Nah, itu. Kemudian perencanaan investasi, apa yang direncanakan, kita memberikan saran bagaimana mengakumulasi kekayaan, ya, bagaimana dia mengalokasikan asetnya. Nah, jadi bisa aset itu bisa banyak macam, bisa paper aset, bisa juga real asset. Jadi nanti tergantung lagi dari profil resiko dari orang itu. Nah, kemudian kalau perencanaan hari tua ya sesuai dengan kebutuhan dari orang itu ya. Misalnya kalau dia gaya hidupnya adalah sebulan dia menghabiskan 50 juta, nah apakah dia akan mempertahankan gaya hidup ini sampai dia pensiun nanti? Nah, itu kan kita akan hitung lagi ya, proyeksi dengan inflasi misalnya berapa, berarti nanti 20 tahun lagi dia mau pensiun, berarti bukan 50 juta lagi dong, lebih bisa menjadi beberapa kali lipat ya kan, karena tergantung dari inflasi. Nah, itu kita hitungin. Jadi betul-betul detail kita hitungnya kok. Gitu. Kemudian ada perencanaan transfer kekayaan. Ini bagaimana? Jadi kalau orang yang punya harta, pada saat dia mau memindahkan hartanya itu kan pasti ada biaya-biaya ya. Misalnya contohnya kalau kita ngomong yang orang yang sering lakukan adalah properti misalnya. Pindah properti itu kan kita butuh yang namanya BPHTB ya. Kemudian ada biaya balik namanya lagi, biaya notarisnya. Nah, belum lagi biaya lain-lainnya. Nah, itu bisa sampai kurang lebih 10% dari harga propertinya. Bayangin kalau dia punya properti total misalnya seharga 100 M. Wah, kalau 10%-nya 10 M juga, lumayan juga gitu ya kan. Nah, kalau misalnya keluarganya nggak punya likuiditas yang 10 M itu, bagaimana cara dia take over properti ini? Nah, itu kan jadi masalah gitu ya. Belum lagi properti ini juga contoh lah ya, misalnya katakanlah dia punya properti, anaknya ada 5. Nah, propertinya kan misalnya tersebar di mana-mana gitu ya, saking kayanya. Nah, yang mana yang mau yang mana gitu, kan bisa terjadi rawan dengan yang namanya perselisihan, sengketa waris namanya gitu ya. Nah, itu kita udah sering dengar lah di media-media, yang mana nuntut ini, nuntut sana, segala macam ya. Nah, gitu. Nah, itu kita akan buat perencanaan bagaimana meminimalisasi ya, minimalkan resiko terjadinya sengketa ini. Tuh. Kemudian kalau perencanaan pajak ini kalau dari saya pribadi, saya perencana pajak lebih langsung saya arahkan kepada profesional yang ahli pajak. Nah, karena saya nggak ngambil personalisasi untuk khusus di daerah pajak ini. Cuman
paling saya bisa advice sedikit aja, oh kalau pajak begini dikit aja. Jadi saya lebih arahkan langsung ketemu dengan ahli pajak aja gitu. Jadi tujuan dari semua perencanaan keuangan ini kita ya menuju ke yang sering kita dengar lah di media-media, kebebasan finansial. Dengan kita melakukan perencanaan di aspek-aspek tersebut, maka yang 8 inilah kurang lebih ya yang bisa saya rangkum. Bahwa yang pertama, kita pengennya kebebasan finansial itu apa? Bebas dari hutang. Ya, hutang kita itu sama dengan nol. Kemudian mempunyai likuiditas yang cukup. Nah, di zaman kayak gini, likuiditas itu udah yang nomor satu lah ya. Likuiditas itu nomor satu. Kalau nggak ada likuiditas, ya gimana gitu. Mau beli saham nggak ada likuiditas, nggak bisa gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, memastikan kita punya perlindungan finansial. Ya, memastikan ada perlindungan finansial. Kemudian, kita mampu tetap berpenghasilan. Ya, berpenghasilan yang memadai. Memastikan diri kita itu tetap berpenghasilan. Kondisi apapun gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kita juga pengen yang udah berkeluarga tercapainya pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi anak-anak kita, ya bagi anak-anak. Yang keenam, ya pasti ya ini udah pasti punya rumah yang nyaman, ya. Yang ketujuh, menikmati hari tua di lingkungan yang diinginkan ya, bersama lingkungan yang dia inginkan. Jadi mungkin bisa aja dia itu kaya raya, tapi belum tentu dia bisa menikmati hari tua bersama lingkungan yang dia inginkan. Nah, jadi konsep dari financial plan ini bukan hanya dari ukuran materi aja kok. Jadi dari segi mentalnya pun kita kelola gitu. Jadi benar-benar dia merasa nyaman lah. Jadi hari tua itu merasa bermanfaat, senang gitu. Nah itu. Kalau cuman punya uang kan belum tentu sejahtera. Kaya aja kan belum tentu sejahtera gitu. Kemudian yang kedelapan adalah mempersiapkan warisan yang terkendali ya bagi yang dikendaki. Nah, bagi yang dikendaki loh kok, bukan bagi yang tidak dikendaki. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, warisan itu bisa langsung semua di take over sama keluarga atau enggak. Kalau nggak di take over sama keluarga, diambil sama negara loh kok. Nah, itu kan berarti nggak dikehendaki gitu ya. Saking karena nggak punya likuiditas keluarganya untuk meng-take over asetnya itu gitu ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya belum melihat chat sih. Oh, ini ada yang bertanya ya. Ada lumayan sih. Ini mau dijawab dulu atau lanjut, Bu? Nah, boleh jawab dulu nih Pak. Oke, kita lihat satu dulu ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi tujuan keuangan masing-masing nih? Iya. Nah, kalau kita berbicara tujuan keuangan, memang kita harus sit one on one ya, berbicara. Kira-kira apa sih yang diinginkan? Ya, itu memang nggak bisa di forum kayak gini ya, karena nanti nggak enak kali kan. Rahasia ya? Rahasia. Gue pengennya apa, masa semua orang tahu gitu kan nggak enak. Jadi benar-benar sit one on one gitu. Nah, jadi ada sesi khusus gitulah. Nah, terus? Oke, yang kedua nih mengenai asuransi jiwa nih. Asuransi jiwa itu tadi yang mungkin yang soal hitungan soal nilai ekonomi segala macam ya. Asuransi jiwa ini idealnya berapa banyak ya? Mungkin ya tadi udah harusnya sih udah dijawab juga. Udah terjawab ya tadi ya. Jadi nilai kita hitung berdasarkan nilai ekonominya. Dari kemampuan orang itu menghasilkan. Kalau dia mampu menghasilkan 1M, beda dengan yang mampu menghasilkan 10M gitu. Ya. Oke, jadi suaminya soalnya suka sekali beli asuransi jiwa nih, rasanya uang disetor ke asuransi mulu. Nah, nanti kalaupun kita berbicara mengenai produk asuransi jiwa itu sebenarnya ada banyak macam. Uang ini disetor apakah benar-benar semuanya dibelikan asuransi jiwa atau jangan-jangan ada sebagian lagi investasi? Karena kan produk ini kita juga nggak tahu ya yang dibeli sama Ibu Max L ini ya. Ya ini apa namanya, asuransi kan macam-macam ya, ada yang tradisional, ada yang unit link, ya kan. Nah, jadi mesti dicek juga, jangan sampai harus dibedah lagi. Ya. Nanti salah. Kadang ada orang yang saya banyak ketemu ya dengan nasabah-nasabah saya yang sebelumnya dia belum nasabah. Waktu ketemu saya dia bilang asuransi saya banyak. Waktu itu saya ada satu
satu sepupu saya, dia punya asuransi itu sampai masuk ke dalam apa tuh namanya brankas. Ya, satu tumpuk banyak sekali. Mungkin ada 20-30 buku polis kan. Terus dia merasa dia udah banyak. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Boleh nggak saya bantu bedah ya? Nah, ketika dibedah, ternyata dari polis yang sekian banyak itu dia nggak ada asuransi kesehatan yang maksimal. Gitu. Jadi, ujung-ujungnya ternyata lebih banyak porsinya ke yang investasi unit link gitu kok. Nah, gitu. Jadi benar-benar harus dibedah lagi. Gitu. Nanti mungkin satu sesi kita ngomongin unit link ya. Itu lumayan. Misalnya itu asuransi itu sekali. apa, jenis-jenisnya. Nah, gitu. Ya, oke. Ini lagi, ini yang dimaksud utang ini utang apa nih? Apakah KPR ini termasuk utang atau gimana? Ya, segala jenis hutang. Jadi kalau nanti saya ada bahas kok mengenai hutang. Nanti kita langsung ini nanti masuk ke yang berikutnya ya, hutang. Oke, ya. Mungkin next Bu, ini udah habis pertanyaannya. Teman-teman kalau mau bertanya langsung di chat aja. Tanya apapun. Ya, mumpung Ibu Vina lagi baik nih hari ini. Iya. Karena memang saya memiliki tanggung jawab ya sebagai qualified financial educator ya. Jadi untuk memberikan literasi. Jadi itu memang tanggung jawab saya supaya masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang mengerti ya mengenai mengatur keuangan. Karena banyak yang walaupun mungkin dia kaya, tapi dia nggak pandai untuk mengelola secara bagaimana supaya dia jadi sejahtera. Gitu. Makanya judul kita kan bagaimana tetap kaya ya Bu ya. Ya. Tapi kaya dan bahagia loh ya. Iya, kaya sejahtera. BTS sih bahagia, tajir dan sejahtera. Gitu. Oke. Silakan Bu, lanjut. Nah, ini yang tadi pertanyaan dari yang terakhir mengenai hutang ya. Jadi tujuan yang pertama kan dari kebebasan finansial adalah kita terbebas dari hutang. Jadi hutang di sini itu semua jenis hutang ya, baik mau hutang KPR, hutang kartu kredit, ya, atau hutang misalnya hutang cicilan Tupperware gitu ya, atau hutang cicilan motor, itu semua masuk. Cuman kita nanti membedakan, di sini kita akan membedakan ya, hutang itu ada dua jenis. Hutang yang namanya hutang produktif sama hutang konsumtif ya. Nah, kalau hutang produktif namanya aja udah produktif, berarti hutang yang bisa menghasilkan income untuk kita ya. Ya contohnya misalnya kayak KPR itu termasuk hutang produktif sih. Karena kenapa? Daripada kita bayar sewa rumah, lebih baik kita KPR untuk cicilan rumah. Karena harga rumah kan naik terus ya, kita tahu gitu. Nah, kalau yang konsumtif yang seperti apa? Konsumtif itu ya murni untuk kayak kita untuk biaya hidup atau untuk gaya hidup gitu. Nah, dari hutang ini pun kita bisa ngecek loh. Kita ini dalam berhutang itu sehat apa enggak gitu ya. Sehat dalam berhutang atau enggak, itu kita harus lihat. Maksimal dari berhutang nggak boleh lebih dari 50% dari aset. Jadi kalau punya aset 10M, jangan hutangnya lebih dari 5M gitu ya. Kemudian cicilan hutangnya. Cicilan hutangnya itu maksimalnya itu adalah 35% dari pemasukannya. Jadi kalau pemasukannya sebulannya katakan 100 juta, berarti dia maksimalnya hanya boleh cicilan hutang itu 35 juta. Nah, biasanya kan kalau kita ngajuin cicilan ke bank, itu udah langsung dihitung kan, udah punya cicilan berapa nih, maksimal hanya boleh ngambil segini. Udah langsung ada patokannya dari sini nih, dari maksimal cicilan. Ya, ini kayak kalau di rasio keuangan namanya DER ya Bu ya? Iya, ini DER kalau di keuangan perusahaan gitu. Tapi kalau ini yang personal, jadi sebenarnya personal dengan perusahaan hampir-hampir sama. Cuman kita nggak pernah aplikasikan ke diri kita sendiri, itu aja sih. Nah, kalau yang produktif, minimal 20%. Nah, kenapa dibilang minimal? Dan artiannya begini, secara keseluruhan kita kan boleh berhutang cicilannya itu 35%. Nah, yang konsumtifnya hanya boleh maksimal 15%. Jadi, misalnya nih, berhutang dari 35% itu, maksimal 15%-nya itu adalah konsumtif, jangan lebih. Misalnya 35%-nya semua konsumtif, nah itu udah nggak benar, udah salah gitu ya. Maksudnya bukan salah sih, maksudnya udah nggak ideal lah. Karena berarti lebih banyak ngabisin cicilan hutang itu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan.
gitu. Justru yang lebih bagus itu dia nggak ada konsumtif nih misalnya, tapi semua cicilan 35% itu produktif semua. Nah, itu bagus, nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, ada beberapa permasalahan yang kalau kita dapatkan ya di lapangan itu adalah orang itu mungkin dia berhutang ya di perbankan, dan biasanya kalau di perbankan itu udah langsung otomatis di cover itu sama asuransi jiwa. Ya, jika orangnya ini terjadi resiko meninggal, otomatis kan hutangnya lunas ya. Nah, itu kan aman ya. Aman. Ibaratnya dia tidak mewariskan hutangnya gitu ya. Tapi permasalahannya adalah kalau si pemilik hutang ini dia nggak meninggal, dia hanya berhalangan tetap dan total untuk melakukan pembayaran. Nah, itu kondisi seperti apa? Dia cacat, dia masih hidup, hutangnya harus bayar atau enggak? Harus bayar kan? Nah, uangnya dari mana? Sedangkan dia udah berhalangan tetap dan total untuk menghasilkan. Ya, ibaratnya begitu. Jadi ini nggak usah jauh-jauh lah ya. Saya pernah, ini masih kita cerita hutang ya, kita belum cerita biaya hidup ya. Ini baru sepintas hutang. Misalnya kalau orang itu punya cicilan hutang, terus tiba-tiba dia kena penyakit. Ada teman saya yang trader, beberapa waktu lalu dia kena COVID. Nah, pada saat dia kena COVID, dia itu udah nggak konsen lagi untuk trading. Nah, kalau dia udah nggak trading, berarti nggak ada penghasilan dong dari trading. Gitu. Nah, kalau nggak ada penghasilan, berarti nggak bisa bayar hutang dong. Nah, itu bagaimana? Nah, kita perlu cari produk yang bisa mengcover hal ini, ya, mengcover resiko ini gitu ya. Kalau udah nggak ada ya masih untung ya, langsung aja ambil asuransi jiwa, langsung keluar uang pertanggungan gitu. Oke, berarti udah terjawab ya. Oke, yang kedua yang saya mau ini kan adalah kita mampu melakukan manajemen resiko dan menghasilkan ya kepastian likuiditas, karena likuiditas itu di saat seperti ini itu yang paling penting ya. Kalau nggak punya likuiditas, nah itu alamat kacau hidupnya ya, karena likuiditas ini yang memberikan kita keamanan ya, peace of mind, keamanan pikiran gitu. Apa aja sih yang mengenai likuiditas? Ibaratnya gini, kalau kita misalnya lah ya, selama ini kan kalau kita belajar yang namanya investasi, kita disuruh untuk jangan letakkan telur di satu keranjang. Letakkan di banyak-banyak keranjang. Jadi kalaupun jatuh keranjang yang satu, masih misalnya ada 10 keranjang, jatuh satu keranjang masih ada 9 keranjang, masih selamat telurnya gitu ya. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba terjadi kejatuhan di mana-mana gitu ya. Nah, apalagi kalau ternyata yang contoh kayak angsa tadi, angsanya yang meninggal, bukan telurnya yang hilang, angsanya yang meninggal, angsanya yang balik ke Balikpapan gitu ya, pulang ke Balikpapan, apa yang terjadi? Gimana nih udah nggak bisa hasilkan telur gitu. Nah, siapa yang menghasilkan untuk si keluarga itu? Nah, itu yang namanya kita memastikan adanya likuiditas. Apalagi kalau trading ini kan kita, kayak saya udah belajar sama Ko Budi udah berarti 6 bulan lebih lah ya kok ya. Kemarin kan dari April. Saya masih berasa saya belum bisa ini. Jadi ibarat saya tuh, menurut saya, dan setelah saya dengar sana sini juga, kayaknya trading nggak mungkin setahun 2 tahun langsung kita udah langsung pintar gitu. Apalagi dengar dari cerita Ko Budi juga udah jatuh bangun sekian tahun gitu ya kan. Berarti ibaratnya trading ini bukan langsung balik telapak tangan udah langsung pintar trading gitu kan. Nah, apabila misalnya dia trader yang mahir, lihai, tapi si tradernya ini yang tiba-tiba nggak ada, keluarganya ini gimana? Kan belum tentu anak istrinya bisa trading gitu ya kan. Nah, itu loh. Berarti udah di keluarganya udah kehilangan likuiditas karena nggak ada lagi yang bisa trading gitu loh. Anak istrinya kalaupun belajar lagi kan butuh waktu lagi. Nah, selama si anak dan istri ini masa peralihan mereka menjadi pintar, likuiditas ini datang dari mana? Nah, disinilah kita penting yang namanya manajemen risiko di sana. Gitu. Jadi dari menyisihkan uang kecil, kita melindungi uang besar. Gitu.
Kemudian, nah, jika benar nggak waktu itu adalah uang? Kalau di trading kan kita bilang waktu itu uang. Nah, saya balik nanya lagi, jika benar waktu itu uang, berarti selama ada waktu tersedia, kita bisa menghasilkan uang ya. Selagi waktu kita masih tersedia. Tapi kalau waktunya udah nggak tersedia, waktunya udah habis bagi kita, nah gimana nih? Siapa yang menghasilkan uang itu? Nah, ini adalah pertanyaan untuk kita memanggil ya, untuk merenung ya, merenungkan. Nah, gimana nih kalau kita udah kehabisan waktu nih? Siapa yang menggantikan untuk menghasilkan uang itu? Ya. Nah, ini adalah roadmap ya. Roadmap menuju financial legend. Jadi ada beberapa tahap. Jadi nanti ini teman-teman boleh cek, oh udah sampai di tahap mana nih saya? Udah sampai financial legend belum? Gitu ya. Oke, yang tahap pertama adalah financial ready. Ya, financial ready. Jadi apa itu ciri-cirinya? Cash flow-nya itu surplus. Jadi cash flow ini adalah antara pengeluaran sama pemasukannya, bisa nggak dia menghasilkan surplus. Nah, kalau udah bisa, kita lihat lagi, apakah dia punya dana darurat? Apa itu dana darurat? Ya. Jadi dana darurat itu begini, itu adalah dana yang kita tempatkan ya. Jadi ini dananya jangan di trading, gitu ya. Jadi dana ini benar-benar kita tempatkan di tabungan, atau paling-paling minimnya itu kalau mau sedikit di atas tabungan boleh reksadana pasar uang. Nah, itu minimal adalah 3 bulan dari pengeluaran keluarga itu. Nah, itu kita tempatkan di tersendiri. Jadi, misalnya nih, uang dari hasil trading. Kita keluarkan secara bertahap sampai dia mencapai minimal 3 bulan pengeluaran kita. Nah, kita sisihkan dia. Nah, itu namanya dana darurat. Jadi, kita punya dana darurat. Ibaratnya, kalau sampai misalnya contoh ya, yang kayak teman saya tadi, misalnya, oh tiba-tiba dia terkena, ini baru ngomongnya baru COVID ya, kok ya. Belum kalau kita ngomongnya dia harus kemo segala macam yang butuh waktu lebih lama lagi gitu ya kan. Nah, misalnya dia kena COVID sebulan 2 bulan nggak bisa trading, dia masih bisa hidup dari sana. Dia nggak perlu cairkan saham dia yang mungkin waktu itu sahamnya lagi anjlok, lagi turun gitu kan, pasar lagi bearish gitu. Nah, nggak usah mencairkan sahamnya gitu loh, karena dia udah punya dana darurat gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dicek lagi rasio hutangnya udah ideal seperti yang tadi saya sebutkan itu. Nah, cicilannya gimana, terus rasio hutang produktif konsumtifnya gimana. Nah, kalau 3 hal ini dia tercapai, berarti orang ini udah capai di namanya tahap financial ready gitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah financial security. Nah, namanya security, aman ya. Nah, kalau yang namanya aman berarti berhubungan dengan yang namanya resiko ya. Nah, resiko itu berarti kalau dia udah memiliki proteksi atas risiko kehidupan dan resiko dan kepastian hidup. Jadi ada resiko kehidupan, ada juga kepastian hidup. Bedanya di mana? Resiko kehidupan itu seperti apa? Sakit. Yang namanya resiko pasti terjadi? Enggak. Ya samalah dengan kayak di pasar saham, resiko itu ada, tapi belum tentu. Nah, resiko kehidupan juga begitu. Belum tentu orang itu akan mengalami sakit kritis. Tapi ada kemungkinan, ada resiko itu ada, tapi belum tentu. Nah, itu namanya resiko. Nah, kalau yang kedua adalah kepastian hidup. Kalau kepastian hidup adalah sesuatu yang pasti terjadi pada semua orang. Kira-kira apa itu kalau yang bisa pasti terjadi pada semua orang? Jadi kakek, jadi nenek. Jadi kakek ini belum tentu loh kok jadi kakek nenek. Oh iya, kalau siapa tahu di itu ya. Meninggalnya duluan, meninggal muda, nggak jadi kakek nenek dia. Jadi yang pasti itu adalah meninggal. Orang pasti meninggal. Mau meninggal tua atau meninggal muda, pasti meninggal. Nah, itu. Jadi itu kepastian hidup gitu. Nah, apabila dia udah punya proteksi atas 2 hal ini, maka dia boleh disebut dia udah mencapai tahap financial security. Gitu. Tahap lebih maju lagi adalah financial stability. Jadi
dia mampu menyediakan ya untuk dana pendidikan anaknya, untuk dana hari tuanya, dan dia mampu juga udah membeli ya rumah yang nyaman ya yang dia tinggalin. Nah, itu kalau udah sampai tahap itu, berarti dia udah financial stability. Nah, mungkin sampai di sini ada orang yang bertanya ya, kenapa harus security dulu baru stability? Ya, karena kalau kita udah ada rasa aman, baru kita bisa stabil. Ya, kalau kita nggak ada rasa aman, itu nggak bisa stabil. Jadi, security ini untuk membuat orang itu memiliki rasa aman. Nah, gitu. Ya. Baru yang di level keempat, itu baru yang orang sering sebutkan itu, financial freedom. Ya. Financial freedom ini dia mampu berinvestasi. Ya. Dan dia memiliki bisnis yang mandiri. Jadi dalam artian, kalaupun dia nggak ngapa-ngapain, itu ada income yang masuk terus. Nah, itu financial freedom. Kalau kita masih trading yang kita masih aktif kayak gini kok, ibaratnya kalau kita nggak trading, nggak ada income, itu kita belum bisa sebut diri kita ini financial freedom. Maka sampai di satu titik, walaupun kita tahu ya, trading mungkin akan lebih, kalau kita pinter, bisa lebih tinggi daripada investing, tapi sampai di satu level, kita perlu sebagian lagi dari hasil trading itu memang kita masukkan dia ke dalam investasi yang dia menghasilkan passive income. Nah, sampai di sana gitu. Jadi passive income ini bisa banyak macam sih, nggak harus dari investasi, bisa juga dari bisnis. Ya. Jadi ada beberapa bisnis juga kita bisa jadikan itu dia passive income. Di awal kita aktif income, nanti udah sampai di akhir udah menjadi passive income. Nah, kalau udah di level itu kita kan udah tenang. Jadi ibaratnya trading itu hanya trading for fun. Ibaratnya trading buat ngabisin waktu doang gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah financial legend ya. Di financial legend ini lebih ditekankan lagi passive income dan dia menikmati hari tua yang bahagia. Terus dia mampu ya atau dia telah menyediakan warisan yang terkendali. Ya, terkendali ini yang tadi disebutkan ya. Dia bisa kasih kepada orang yang dia inginkan. Tuh. Ini udah ada chatting, mungkin kita bahas dulu kok. Udah sih. Pertanyaan. Nih kalau lihat roadmap ini, saya yakin banget ya teman-teman pasti udah langsung itu ya kutak-atik, nulis-nulis segala macam. Saya udah di mana ya? Saya udah di mana? Benar ya? Ya. Tapi ya minimal dari sini kita bisa lihat lah ya. Ini kayak kalau kita trading kita sedang melakukan persiapan ya, persiapan ini trading plan-nya kita. Nah, ini adalah life plan-nya kita. Udah di mana kita nih sekarang? Nah, kalau cek umur juga lah ya. Kalau umur kita sudah menjelang apa ya, menjelang balik papan itu, kalau belum sampai ke financial freedom, berarti ngejarnya itu harus ekstra banget kan. Tapi kalau teman-teman yang masih di milenial, Gen X, Gen Y ya, Gen Y ada nggak yang ikut ini ya? Gen X lah ya, Gen X. Teman-teman harusnya udah bisa langsung ngecek inilah ya. Makanya kenapa literasi keuangan itu penting banget sebenarnya buat kita ya. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah kita mulai dengan beberapa pertanyaan ya. Ini saya pikir Ibu Tere loh. Ternyata ini Bapak apa Ibu ya, Pak Tan ya. Bagaimana cara mengolah keuangan yang maksimal untuk hari tua? Baiknya kita simpan berupa apa? Kalau deposito kena inflasi. Nah, itu kurang lebih gimana Bu? Nah, ini sebenarnya lebih disesuaikan dengan profil resiko lagi. Balik ke profil resiko orang itu masing-masing ya. Karena kalau deposito memang pastinya nggak bisa menghadapi inflasi ya. Tapi kita kan kembali ke definisi hari tua itu adalah kita pengen ada sesuatu yang menghasilkan ya. Jadi passive income itu kan ada sesuatu yang kita bisa terima terus-menerus tanpa kita berusaha ataupun bekerja lagi gitu ya kan. Ya, ada konsekuensinya. Mungkin kalau nggak mau yang deposito ya bisa di obligasi ya, bisa sedikit lebih tinggi obligasi gitu. Nah, tetap aja kita perlu riset juga lah sedikit obligasi yang seperti apa yang akan kita ambil gitu. Oke, next Pak Antoni. Maksimal utang kan 50% dari aset. Nah, aset ini maksudnya apa? Keseluruhan dari aset atau hanya aset liquid saja? Seluruh aset, ya. Aset bergerak, tidak bergerak, ya. Liquid atau personal. Jadi ada banyak sih. Oke. Terjawab ya, Pak.
Pak Ronald, izin bertanya, klarifikasi utang produktif dan konsumtif. Oh, masih kurang jelas ya. Jadi gini, Ya. hutang produktif itu adalah hutang yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu income, ya, suatu penghasilan. Misalnya contoh nih, sama-sama nih ya, kredit motor lah. Kita ngomong yang gampangnya, kredit motor. Yang A, dia kredit motor 5. 5 itu dia gunakan untuk jadi Gojek. Nah, itu kan menghasilkan ya. Ya. Kalau si B, dia kredit motor 5 warna. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ganti-ganti motor. 5 warna gitu. Nah, itu si B, itu dia kreditnya kredit konsumtif namanya. Kalau si A, kreditnya kredit produktif. Nah, sampai di sini clear ya. Sama-sama kredit motor nih kita ambilnya gitu. Nah, gitu. Dia produktif memang dia bisa menghasilkan Menghasilkan. kita ya. Kalau yang konsumtif ya berarti memang cuma buat gengsi untuk gaya hidup aja, untuk biaya hidup aja. Nah, gitu. Oke. Nah, ini Pak Sandy nih, time frame 1 menit nih. Iya. Sebetulnya kalau mau membeli aset, lebih mendingan tunggu cash-nya ready atau ngutang? Jauh lebih enak yang mana? Iya. Kalau mengenai jauh lebih enak, justru saya tanya ke Pak Sandy enaknya apa ya gitu ya. Kalau di saya lebih cenderung menggunakan fasilitas yang ada, misalnya hard cash. Nah, mending saya hasilkan dulu, terus saya bayar hard cash. Saya nggak suka kena bunga. Ya. Nah, kalau saya gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya contoh ya kayak misalnya milenial, dia pengen memiliki rumah, menunggu dia mengumpulkan uang untuk beli rumahnya kan kelamaan gitu kan. Harga rumah udah melambung kemana-mana, lebih mending dia ngutang KPR gitu. Nah, gitu. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang menarik nih Bu, mungkin dari perencanaan pajak juga ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya memang kita punya hard cash nih, tapi orang kalau misalnya mau merencanakan pajak, maksudnya merencanakan pengurangan pajak ya atau keringanan pajak, mereka menimbulkan utang. Nah, itu kira-kira gimana, Bu? Nah, sebenarnya kalau kita udah punya uang tunai ya kan, uang tunai itu kan asalnya tuh harus jelas, Pak. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini yang salah kaprahnya adalah dia merasa kalau dia punya uang tunai itu nggak terdeteksi sama negara. Saat ini udah nggak bisa kayak gitu loh. Dulu mungkin bisa, dulu mungkin bisa. Tapi saat ini yang namanya kita punya penghasilan adalah sebaiknya mulai saat ini, dari detik ini udah dengar ya, setiap penghasilan kita adalah langsung kita laporkan. Nah, kalau kita udah laporkan, mau kita bayar tunai keras, mau kita ngutang, itu udah nggak ngefek lagi ke pajak kita, gitu loh. Nah, nggak ada efek kecuali orang itu, kalau ini saya bilangnya personal ya, kecuali orang itu memanfaatkan pajak dari perusahaan, itu beda lagi Pak strateginya. Karena di perusahaan kan kita ada kayak biasa perusahaan ada pengurangan, nah itu bisa. Tapi kalau yang namanya personal nggak ada yang ibaratnya kalau dia berhutang mengurangi pajak, nggak ada. Ya, oke. Oke, ini kira-kira udah oke. Terus habis itu nih, nah ini dana darurat kan 3 bulan tuh. Kalau ditaruh doang, saya nganggur. Jadi harus diapain nih? Kalau boleh nggak diinvestasikan? Ya nggak boleh. Karena kalau yang namanya dana darurat adalah dana yang dipakai pas kondisi darurat. Kita nggak pernah tahu kondisi darurat itu bisa terjadi kapan aja. Tiba-tiba kalau misalnya terjadi kondisi darurat, terus pas kayak hari Jumat kemarin pagi-pagi saham anjlok gimana? Terus harus dicairkan gitu sahamnya, kan nggak bisa. Gitu loh. Nah, itu kan maksudnya jadi rugi kan? Minus 10% misalnya. CPO lagi turun misalnya. Terus kan nggak bisa kita cairkan, kan rugi gitu loh. Nah, gimana? Nah, gitu. Jadi dana darurat ini benar-benar memang kita harus siapkan. Makanya dikasih pun nggak terlalu besar, minimal 3 bulan dari pengeluaran kita. Saya juga nggak suruh banyak-banyak. Justru kalau lebih dari 6 bulan dia siapkan itu, malahan itu ibaratnya udah dana nganggur, udah nggak ideal juga. Gitu. Mubazir. Mending diinvestasikan. Oke, ini Pak Felix nih, materi kan baik sekali untuk perencanaan keuangan trader. Materinya boleh di-share nggak, Bu? Materi tinggal di screen capture aja ya.
Kalau Betul. di-share boleh sih, tapi Pak Felix ini dari komunitas kita ya. Nanti kan Ini juga share-nya kita gimana? Saya juga bingung mau share-nya gimana. mungkin gini kali ya. Nanti kan juga ada apa namanya rerunnya itu ke YouTube juga kan. Jadi mungkin Mm-mm. bisa nanti bisa capture dari situ Iya, atau dari sana aja. silakan dari sana. Mungkin Mm-mm. seperti itu ya. Oke, Iya. next untuk Pak Denny. Ini apakah asuransi jiwa termasuk di dalam financial security atau optional? Iya, itu masuk ke dalam financial security. Oke, jadi berarti bukan opsional ya, itu Bukan adalah optional. sesuatu yang sebenarnya juga harus ya, harus Iya, punya ya. tapi ada persentasenya kok. Hmm. Jangan khawatir 100% untuk financial security yang enggak. Karena kan tadi kita udah bilang juga ya, berapa sih nilainya itu? Nah, sesuai nilainya itu aja. Jangan Oke. berlebih juga. Nah, kalau dana darurat disimpan dalam mata uang USD, masih boleh nggak? Dalam mata uang USD ada yang bisa kita tarik kapan aja. Kalau ada ya udah silakan, nggak Ya, apa-apa. ya. Sekarang kan kayak kalau nggak salah kayak BCA juga, ini Bu Surya ikutnya ya, orang BCA. Kalau nggak salah BCA juga bisa kan ya, nabungnya nabungnya dalam bentuk US dollar, kita bisa tarik dalam bentuk rupiah kalau nggak salah ya. Oh, bisa ya. Kalau saya Kalau nggak salah pakai loh, yang saya kan bukan orang BCA. OCBC. OCBC bisa beli kapan aja, jual kapan aja. Cuman ya nanti kena Iya. kurs lagi ya. Kalau kurs stabil sih ya nggak masalah gitu. Oh ya, ini dikonfirmasi oleh orang BCA bisa. Iya. Berarti saya nggak salah ya. Oke, nah ini dari Pak Rahmat ya. Apakah jika cicilan utang produktif mampu tercover dari penghasilan, maka utang aset itu dihitung utang. Misalnya Gimana? KPR buat kos-kosan, buat KPR rumah untuk kos-kosan. Cicilan KPR-nya kan dibayarkan dari penghasilan kos. Itu gimana itu maksudnya? Iya, itu tetap dihitung hutang. Tapi jadi Cuman produktif. cicilan hutangnya dari penghasilan dihasilkan dari aset itu kan. Berarti asetnya Tetap itu secara nggak dihitung langsung hutang. udah produktif sendiri ya? Iya, asetnya udah langsung produktif. Jadi asetnya tetap dihitung kan. Asetnya misalnya dia beli kos-kosan nih. Misalnya 10M. Terus dia misalnya 5M dia kan cicilan. Nah, cicilan 5M ini kan misalnya cicilan per bulannya misalnya berapa? 100 juta. Terus kos-kosannya mampu menghasilkan income 100 juta, ya udah berarti cicilannya 100 juta, income-nya 100 juta gitu kan. Tetap posnya tersendiri. Pemasukan, pengeluaran, aset sama hutang itu berbeda. Jadi kan laporan keuangan tuh ada dua jenis ya, laporan laba rugi sama laporan neraca. Nah, kalau neraca itu kan kita ada aset sama hutang. Nah, itu. Nanti ada saya bahas mengenai laporan keuangan pribadi. Oh, oke. Oke. Ini mungkin akhir dari pertanyaan, Bu. Silakan lanjut lagi, Bu. Lanjut ya. Ya. Oke. Nah, kalau selama ini di tubuh kita mau tahu kita seberapa sehat, kita ceknya pakai kayak mana kok? Kok biasanya ada cek kesehatan nggak? Ke dokter berarti ya? Ke Atau dokter medical kan, check cek up, segala darah, macamnya? cek kolesterol, cek gula darah, ya kan? Nah, kita kan cek ya. Biasanya kan ada minimal setahun sekali, kalau usia misalnya udah 40 up, 50 up, biasanya udah mulai rutin gitu kan. Karena Itu kan udah ya mulai namanya was-was. tubuh udah ada aus-ausnya gitu kan. Nah, kalau keuangan kita pernah nggak kita cek? Jarang sekali orang yang mengecek keuangannya, ya. Nah, di kita ada tools-nya bisa untuk ngecek keuangan, ya. Yang dicek yang pertama adalah laporan dari arus kas kita, ya. Jadi kita lihat pemasukan kita dengan pengeluaran, nanti kita bikin rincian. Kita rinci berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Nah, apakah surplus, seimbang, atau defisit. Nah, jadi kita cek, ya kita harus merinci. Selama ini banyak orang yang tidak melakukannya. Ya udah, berapa yang masuk ya dibelanjakan, nggak pernah kepikir sih. Entah surplus, entah seimbang, atau defisit gitu ya. Yang kedua, nah ini contoh ya, ini contoh laporan keuangan yang kita bisa lakukan, ini yang sederhananya. Jadi yang sederhananya seperti apa? Kita rinci dari pemasukannya, ya. Pemasukannya ada 2, yang tetap sama tidak tetap berapa totalnya, ya. Kemudian nanti kita rinci lagi, pengeluarannya ada apa-apa aja. Nah, ini ada pos-posnya. Pos hutang dia berapa, yang cicilan dia ya.
terus kalau cicilan produktifnya berapa, konsumtifnya berapa. Nanti udah punya asuransi misalnya, cicilan asuransinya dia bayar per tahun asuransinya berapa, ya. Kemudian pos masa depan. Pos masa depan ini berarti perencanaan dia untuk misalnya dana pendidikan anaknya atau dana hari tuanya. Nah, untuk rencana-rencana dana ini, nah dia udah sisihkan berapa. Kemudian pos belanja dia. Belanja dia ada berapa. Kita akan bandingkan dengan idealnya harus berapa. Dari pemasukan segini, idealnya segini. Terus ideal nggak punya dia? Nah, ini kita bisa cek. Kita bisa bantu cek. Dengan tools kita. Nama toolsnya MyIFP. Jadi, saya ada ambil yang AWP tadi itu kok. Untuk ini, untuk bisa kita bantu ngecek klien-kliennya. Oh, dia secara keuangannya udah, ini dari step pertama aja. Udah ideal belum kamu? Nah, kalau belum ideal, mulailah dari sekarang melakukan perubahan gitu, ya. Jadi dicek arus kasnya udah surplus belum, cicilan hutangnya ideal belum. Nah, kalau belum ideal nanti kita akan berikan sarannya apa-apa aja dari kondisi orang itu, ya. Ini terbuka sih, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau, nanti kita ya boleh kontak-kontak juga gitu, ya. Karena kalau di terbuka gini ya nggak enak lah. Ada juga orang yang klien kita, dia nggak mau juga buka ke kita. Ya udah, dia ngambil sendiri sertifikasi AWP ini. Biar dia bisa ngecek diri sendiri kapan aja gue mau ngecek bisa, dia bilang gitu kan. Orang bisnis namanya ya kan. Jadi daripada dia bayarin gue, dia bilang aku bayarin satu kali buat beli aplikasi ini, nanti udah aku cek sendiri, dia bilang gitu. Boleh, silahkan aja. Gitu. Ya. Nah, ini yang sederhananya. Kalau mau yang lebih ini ya, lebih lengkapnya ya. Ini udah kayak kita ngecek laporan keuangan perusahaan ini loh. Ada rasionya ya. Yang pertama, kita mengecek tingkat likuiditas ya. Ini ada 2 yang dicek, yaitu rasio aset liquid dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran bulanan. Ya. Kemudian nanti kita cek lagi rasio aset liquidnya dibanding dengan kekayaan bersih dia. Nah, nanti ini bisa cek. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kita ngecek tingkat menabung dia. Apakah tingkat menabung dia dengan pemasukan dia udah ideal atau belum? Nah, ini ada persentasenya, ya. Kemudian mengecek tingkat investasi dia, ya. Aset investasi dia dibandingkan dengan kekayaan bersih dia. Itu, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita mengukur tingkat hutang yang wajar. Ya, ada 3 rasio yang akan kita lihat di sini, yaitu pertama rasio hutang, total hutang dibanding aset. Yang kedua, rasio cicilan hutang dibanding pemasukan. Terus yang ketiga, rasio hutang konsumtif dibanding pemasukan. Nah, itu ada 3 rasio yang kita cek. Baru yang terakhir kita akan mengecek tingkat kesehatan finansialnya. Ya, perbandingan antara kekayaan bersih dia dengan total aset dia. Ya. Nah, dari perbandingan kekayaan bersih sama total aset ini kita bisa mengetahui ya, apakah orang itu menuju kebangkrutan atau enggak. Itu bisa cek dari sana. Nah, jadi kalau berminat ini boleh bikin sesi one on one untuk ya mengecek gitu. Oke, itu aja kok dari saya. Nih ada satu video. Ayo. Gitu. Udah kok video ini. Oh, ini kelas kita yang 2021. Ya, ini yang 2022 kok. 2022 ya, 2021 udah mau habis. Justru setelah saya belajar mengenai financial planning ini, saya jadi pengen belajar trading karena saya pengen maksimalkan ya kemampuan untuk menghasilkan. Ya, ini bagian dari active income buat teman-teman juga bisa active income yang kalau kita udah pelajari lebih lama juga kita bisa jadikan ini passive income kan, kalau sebagian kita alihkan untuk saham-saham yang value investing kan. Betul. Ya, ini mungkin saling berhubungan lah ya. Kalau selama ini trader
membedah terus perusahaan, laporan keuangan Karena kalau perusahaan. kita bedah terus kan kita jadi tahu ya perusahaan ini untuk jangka panjangnya prospek apa enggak. Nah kalau prospek Betul, kan kita investing aja di sana kan. betul. Nah, Apalagi kalau dia memiliki ibaratnya dividen yang lumayan besar gitu. ya, nah ini makanya sekarang saya mau balik ke teman-teman. Kalau udah keseringan membedah, ayolah bedah sedikit lah keuangan kita sendiri kan, ya kan. Makanya hari ini kita bersyukur sekali ya, Bu Vina bisa memberikan sharing kepada kita. Ini sedikit literasi keuangan di Indonesia saya boleh katakan ya, itu sangat sangat minim sekali ya, boleh dibilang begitu nggak ya Bu ya? Dan apalagi kalau misalnya kita lihat ya dari roadmap yang tadi yang roadmap financial kita menuju ke financial freedom itu ternyata cukup jauh loh ya. Maksudnya dia butuh pertama adalah di apa sih namanya itu yang financial pertama itu soal gimana likuiditas kita, bagaimana cash flow kita, utang kita, rasio utang kita, dana darurat kita, itu kan semua harus disiapkan dulu kan. Nah, kedua baru kita ambil ke security-nya ya, karena kan kalau kan kita otomatis sudah punya nilai ekonomis dong dengan adanya penghasilan. Kalau mungkin teman-teman yang masih di Gen Y apalagi ya generasi yang masih mungkin masih sekolah ya, mungkin nilai ekonomisnya masih tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan kita yang sudah berpenghasilan, apalagi nanti kalau udah berkeluarga nilai ekonomisnya itu sudah ada. Nah, nilai ekonomis ini kan harus kita lindungi dengan security kan. Berarti harus ada perencanaan asuransi di situ. Setelah itu masih next step lagi ke stability kan. Ya kan, mesti menstabilkan karena benar ya Bu ya, dari security ke stability kan. Iya, dari security ke stability. Nah, jadi dari situ karena kita udah tercover active income kita udah masuknya udah lumayan, udah memberikan surplus likuiditas, baru ke stability. Setelah stability baru ke financial freedom. Ya, nah itu artinya jalur itu akan cukup jauh dan itu saya percaya tidak mungkin dilakukan dalam seminggu 2 minggu ya Bu ya. Ya, makanya itu dari awal saya langsung bilang itu proses. Iya. Sama kayak trading lah kan. Kita nggak bisa bilang, oke, hari ini belajar, besok langsung menjadi, bisa. Gitu. Iya, itu kayak membalikkan telapak tangan kan nggak mungkin ya. Ada sebuah quote yang cukup menarik adalah intinya adalah apapun yang teman-teman ingin capai, 80%-nya itu adalah psikologi. Ya kan 80% itu adalah proses. 20% itu adalah mekanisme teori segala macam mungkin teman-teman tahu ya. Hari ini kita mencoba untuk membahas tentang literasi ini. Nah, teman-teman tahu ini. Sekarang tinggal bagaimana actionnya, doernya ya kan. Banyak yang cuma akhirnya berhenti di tahu saja tapi tidak akhirnya menjadi paham dan melakukannya. Jadi 20% adalah mekanisme. Sisanya adalah 80% adalah psikologi, sama kayak trading kan. Ya kan? Nah, makanya hari ini ya kita bersyukur banget Bu Vina bisa berbagi dengan kita dan teman-teman mungkin dari paparan Bu Vina masih ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman ungkapkan atau udah langsung ternyata gue jauh banget ya, ternyata apa yang gue lakukan itu jauh banget melenceng daripada tujuan kita kan. Selama ini kan buat trading, datang ke pasar modal kan tujuannya satu, pengen besok langsung kaya raya. Ya kan? Tujuannya kan kayak gitu kan. Jadi tujuan hidupnya akhirnya jadi jadi melenceng kemana-mana. Tapi akhirnya buat kita yang awam mencapai itu kan sebenarnya membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang. Gitu ya. Oke, Bu Vina, ini ada satu nih. Iya. Bagaimana cara menghitung berapa yang perlu disimpan untuk hari tua? Menghitung berapa yang diperlukan untuk hari tua. Ya. Nah, kalau menghitung ini, kalau saya nanti jabarkan hari ini bisa 1 jam lagi ke depan untuk hari tua aja gitu ya. Tapi saya kasih secara garis umumnya aja. Pada saat kita mau menghitung dengan yang namanya hari tua, maka kita yang pertama yang kita tahu adalah berapa pengeluaran kita saat ini. Ya, pengeluaran kita saat ini, misalnya katakanlah kita ambil angka gampang deh, 100 juta misalnya sebulan. Nah, mau pensiunnya kapan?
10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu kita akan hitung proyeksi dengan inflasi itu kenaikannya jadi berapa. 10 tahun lagi misalnya 100 juta jadi berapa, misalnya jadi 200 juta. Nah, berarti kalau 200 juta pada saat itu, terus kita lihat lagi, biasanya harapan hidup dari orang itu di keluarga itu seberapa panjang. Misalnya dia mau pensiun nih usia katakanlah 60, dan di masa hidup dia itu rata-rata keluarganya hidup sampai usia 80. Berarti dia perlu mempersiapkan selama 20 tahun. Jadi dianggap di dalam 20 tahun itu uang dia itu mungkin sebagian adalah diinvestasikan yang yang low risk ya teman-teman ya. Contohnya kayak obligasi ataupun deposito yang mana tingkat volatilitasnya udah nggak terlalu tinggi. Nah, biasanya kita akan ambil angka di sana, baru kita dia kayak jadi bunga, jadi deposito lump sum gitu. Terus hasilnya itu kita ambil tiap bulan atau tiap tahun kita kurangin. Nah, selama 20 tahun itu dia harus nyiapkan dana sekian. Biasanya kalau udah hitung-hitungan itu, banyak sih klien kita yang terkejut gitu kan, sekian puluh M gitu kan, agak melotot gitu ya. Nah, selama ini nggak pernah kita hitung, kita nggak tahu. Kita ibarat sekarang mungkin teman-teman sering dengar ya yang namanya sandwich generation. Jangan sampai kita menjadi sandwich generation, menjadikan anak kita jadi sandwich generation. Mumpung nih kita masih aktif trading, kita yang siapkan sendiri dana pensiun kita. Saat ini kan kita banyak ya, kita sendiri ngalamin ya, kita jadi sandwich generation kan. Kita menopang orang tua dan kita menghidupi ke anak. Jadi kita jadi sandwich generation gitu. Kalau jadi sandwich aja, beli sandwich aja enak. Tapi kalau jadi sandwich generation jadi gak enak gitu. Subway ya kan? Baru buka, Bu. Subway baru buka. Nah, itu kan jadi naik. Disclaimer on. Ya itu disclaimer ya, Subway nggak ada urusan soal ini. Ya, tapi benar sih Bu ya. Maksudnya selama ini kan banyak sekali yang masih punya pola pikir bahwa anak itu adalah tumpuan hidup kita nanti. Iya. Kita nanti kalau nanti pensiun, sudahlah, nanti kita ada biarin anak yang masa anak nggak sanggup hidupin. Iya, betul. Bukan masalah anak nggak sanggup hidupin. Kalau kita mampu sediakan, kenapa harus tunggu anak gitu loh. Betul. Dan lagian kalau ini pendapat saya sih Bu ya. Kalau generasi kita saja hidupnya aja udah biaya hidup udah jauh lebih tinggi daripada generasi orang tua kita. Bagaimana nanti generasi anak kita biaya hidupnya? Iya. Apa tega kita membebani mereka? Ya kan? Dan kalau seandainya pada saat itu kehidupan mungkin pekerjaan lebih gampang dicari segala macam sih mungkin nggak apa-apa. Tapi yang kita lihat ke depannya pekerjaan makin lama makin susah ya. Ya kan, skillnya mungkin akhirnya ya kalau kita sampai menjadi beban mereka nggak kasihan mereka nggak. Itu ya, seenggaknya kayak makanya gitu. Itu juga yang kami lagi kampanyekan, jangan sampai menciptakan sandwich generation berikutnya gitu. Iya, betul ya teman-teman ya, mungkin di sini juga ayolah kita sama-sama berubah. Makanya literasi keuangan ini saya sih memang bukan di bidang itu, makanya beruntung banget Bu Vina mau share kan untuk literasi keuangan ini. Dan selanjutnya mungkin ya ada teman-teman yang mungkin mau personal ya, karena kalau diungkapkan di forum yang terbuka begini kan agak susah ya Bu ya. Ya kan? Nah, kita bisa hubungin Ibu kemana, Bu Vina? Iya, bisa WA saya bisa juga. Saya tulis WA di chat ya. Oke, nah kalau nggak IG juga ya. IG ada, cuman kalau IG kan lebih nggak direct ya. Iya. Oke, nah itu WhatsApp Bu Vina, nanti teman-teman juga bisa simpen ya. 0812 6831 5100 ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung kalau misalnya ya ada yang personal ya. Biasanya sih memang pasti personal urusan keuangan. Mau ngecek personal gitu kan. Ya. Keuanganku bagus gak? Iya, nggak mungkin kan keuangan kita hambur-hambur. Terus dijabar di publik kan. Asetku segini gitu kan. Hutangku segini. Tapi kalau ada yang mau dibedah gitu ya, menjadi contoh, boleh nanti hubungin kita ya gitu ya. Iya. Langsung kita bedah ya depan umum. Ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin buat ini sesi ini?
Itu ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan ya Bu ya. Maksudnya Iya, pasti. kayak asuransi segala macam. Nah, mungkin saya boleh tutup dengan satu pertanyaan, Bu. Iya. Itu kan ada nilai ekonomis ya. Kitanya kan ada nilai ekonomis kan, kayak perusahaan ada, kalau fundamentalnya kita bisa hitung ya nilai wajarnya dari berapa segala macam kan. Nah, kalau kita ngitungnya bagaimana, Bu? Nggak mungkin kan. Kalau rule of thumb-nya ya yang gampangnya itu 10 kali dari pemasukan tahunan kita. Jadi kalau pemasukan tahunan kita ada katakanlah misalnya 10M, ya udah kali 10 aja 100M. Itulah UP kita. Nah, kalau itu berarti nilai ekonomis ya. Kita ya itu nilai ekonomis. Yang kita kejar dulu untuk itu ya. Itu yang minimal kita kejar dulu. Kalau dia punya penghasilan 10M nih misalnya ya, berarti dia harus punya 100M UP. Oke. Nah, UP pertanggungan jiwa ya. UP itu kan biasanya ditanggung. Kalau tradisional kan otomatis kan kontraknya udah sampai sampai seumur hidup. 99 kan? Kurang lebih lah ya. Ada yang kalau hidup dari 100 tahun ya berarti itu udah tetap, bonus. tetap dapat punya lah gitu. Iya. Oke. Nah, itu berarti bagian dari security itu kan? Iya, security. Ya kan? Oke. Makanya kalau asuransi nggak bisa banyak-banyak juga sebenarnya. Karena di perusahaan asuransi juga mereka hitung-hitungan value-nya juga kan. Yeah. Kalau orang misalnya value-nya 100M, dia mengambil 200M, nggak bisa. Ditolak kok sama perusahaan asuransi. Jadi selagi pengajuan asuransinya belum ditolak, berarti belum cukup banyak. Iya. Iya, betul. Apalagi kalau udah mulai itu ya, mulai banyak, tambah tua kan akan tambah banyak itu ekstranya kan. Iya. Nah, ini kadang-kadang akan ditolak nih karena ada pengecualian dari asuransi. Iya, karena kondisi kesehatan kan udah ditolak gitu. Iya. Oke, Bu. Thank you banget untuk waktunya. Semuanya, ya. Kita malam minggu bersama-sama ya. Sebelumnya nih, tutup pertanyaan satu nih, Bu Mary nih. Sebaiknya asuransi jiwanya itu, ini sekilas aja lah, Bu. Mungkin nanti kita bisa planning untuk topik selanjutnya ya. Iya. Kayaknya tadi ada Bu Elsa juga minta yang mengenai topik asuransi ya. Kan? Iya. Boleh ini sih. Sekilas aja nih, mungkin karena udah nanya kan. Iya. Lebih baik unit link atau tradisional? Nah, itu preferensi sih kok. Preferensi. Lebih ke preferensi. Karena produk itu unit link atau tradisional itu ada plus minus. Tetap ada plus minusnya. Jadi yang dari unit link secara jangka panjangnya, karena dia ada unsur investasi, kalau investasinya bagus, hasilnya bisa meningkat. Tapi kalau investasi jeblok, ya udah loh. Kan tergantung fund manajernya juga lagi ya. Karena kan ini ibaratnya bukan kita yang kelola sendiri. Nah, kalau tradisional, dia udah langsung fix sih. Jadi ada orang yang dia lebih suka, ya udah investasi aku kelola sendiri aja. Aku ambil yang tradisional boleh-boleh aja. Ya, sip. Oke ya. Pak Adi, ini karena Bu Vina bukan agen asuransi nanti ya, mungkin bisa personal UP 100M 40 tahun premi. Iya, ini nanti aja Pak, mungkin Jafri aja kali ya. Iya, nanti akan dibikin ilustrasi. Gitu. Oke, nanti bisa itu langsung WhatsApp ke Bu Vina aja ya. Oke, thank you Bu Vina untuk waktunya. Kita malam minggu bareng-bareng nih. Selamat malam semuanya. Oke, thank you semua untuk waktunya ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Kita nanti janjian sama Bu Vina lagi ya. Oke, thank you Bu. Selamat malam minggu, happy weekend Bu. Oke, saya izin live ya. God bless semua.